Hukum dan peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kalau bilang bicara hukum, ada banyak sekali peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pencegahan korupsi. Tidak banyak sekali, tapi ada salah satu. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu untuk memperkuat dan memperluas pengaturan korupsi termasuk gratifikasi, suap, kerugian keuangan negara, dan peran serta dalam kegiatan korupsi. Jadi untuk membicarakan tentang undang-undang atau pencegahan dari tindak pidana korupsi itu sangat banyak lagi. Tapi salah satu yang kakak tahu yaitu ada dua peraturan yang kira-kira begitu. Pertanyaan ke-8, bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia? Untuk proses penegakan hukum sendiri agak memang untuk prosesnya memang ada, namun kita ketahui semua bahwa dari aturan yang dibuat pemerintah untuk memberantas korupsi, namun dalam proses penegakannya kadang terjadi penghambatan. Misalnya yang kita ketahui dalam politik ada yang namanya nepotisme dan koordinasi. Nah, ini sebagai salah satu yang kadang mensupport sehingga untuk melakukan penegakan hukum terhadap korupsi Indonesia sangat susah, sehingga saat seorang pelaku korupsi dijatuhi hukuman, kadang hukumannya tuh dapat dikatakan sebagai hukuman yang ringan daripada yang dilakukannya. Misalnya saja ambil contoh dalam kasus korupsi timah yang pernah terjadi dan bukan pernah viral di Indonesia, negara mencapai kerugian sekitar 200 triliun lebih. Namun untuk hukumannya yang dijatuhi adalah 6 tahun kalau tidak salah. Namun nanti pada tahun 2025 tuh ada diajukan banding karena rasa bahwa hukumnya itu sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dan kadang yang kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia kadang hukumnya tuh tumpul di bawah, tumpul di atas, namun tajam di bawah. Nah, contoh yang berbanding terbalik tuh adalah pada sekitar tahun 2016-an itu ada seorang nenek, nah dimana dia melakukan pengambilan kayu di kawasan hutan adat atau hutan yang dilindungi negara, dan untuk hukuman yang didapatinya itu ada sekitar 20 tahun. Nah, artinya ini kita dapat melihat bahwa ternyata ada perbandingan yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya yang ke-9, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia? Untuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa kalau teman-teman belajar tentang etika dan moral, ada satu etika ataupun moral yang namanya itu moral hazard. Nah, di mana saat seseorang dia melakukan sesuatu, dia tidak segan-segan untuk melakukannya karena yang pertama dia sadar bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Untuk kata moral hazard sendiri banyak itu digunakan pada dunia bisnis, namun kita ada juga dalam dunia politik. Artinya hari ini seorang pejabat dia dapat melakukan segala sesuatu yang besar tanpa memikirkan konsekuensi maupun tanggung jawab yang harus diembankan, karena pertama dia memiliki kesadaran bahwa dia yang akan menjadi orang yang tidak secara sepenuhnya atau secara absolut dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Misalnya saja kita ambil contoh, jika seorang politik A dia melakukan korupsi yang merugikan negara dengan kisaran sekitar 100 triliun, maka yang pertama seperti kasus-kasus sebelumnya kita ketahui bahwa ternyata untuk pertimbangan dari kasus korupsi itu
kedua, si politik A ini dia sadar bahwa untuk kerugiannya itu bukan dia yang menang kerugiannya, tapi negara yang kehilangan jumlah uang sebesar jumlah yang dia korupsikan, sehingga ini membuat bahwa korupsi itu tetap menjadi-jadi, karena dengan pemikiran para politik maupun birokrat tentang tersebut, kemudian seakan-akan itu politik dari seakan-akan korupsi itu menjadi semacam budaya yang terpisahkan dari politik di Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu tantangan di Indonesia yang mengakibatkan kasus korupsi itu sangat banyak. Kemudian yang dulu teman-teman ketahui bahwa pada tahun 2024, nah survei yang dilakukan KPK itu bahwa 80% kasus korupsi di Indonesia itu terjadi pada lingkungan pemerintahan, kementerian maupun instansi birokrat, sedangkan 20% lainnya itu terjadi pada sektor di swasta. Nah, ini kita yang pertama bahwa ternyata untuk kasus korupsi itu kebanyakan terjadi pada pemerintahan di Pertanyaan yang ke-10, bagaimana cara membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan dari pemerintah sendiri untuk masyarakat. Itu yang pertama itu ada banyak hal. Menurut kita itu ada, misalkan bisa dilakukan kegiatan korong, misalkan membangun kegiatan diskusi publik, atau situ diskusi publik, atau juga bisa juga seminar gitu. Lalu yang kedua itu untuk